Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita melakukan aksi-aksi demonstrasi, lalu dengan sebab perbuatan kita, atau mungkin kita terlibat sedikit maupun banyak, kemudian hilang nyawa seorang muslim. Apakah yang hilang itu dari anggota masyarakat atau aparat? Sama-sama muslim. Katakanlah kita sebut mereka curang, mereka zalim, apakah pantas nyawanya dihilangkan? Ketahuilah jemaah sekalian, menghilangkan nyawa seorang mukmin itu ancamannya berat sekali. Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Begitu pula jemaah sekalian, kita ajak mereka merenung, termasuk mudarat yang sangat besar. Sekedar kita membuat satu kompleks perumahan terganggu, atau membuat orang sulit lewat di jalan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihada lahu." Barang siapa menyempitkan perumahan atau memutus jalan, membuat orang sulit lewat, maka tidak ada jihad baginya. Itu kalau dia sedang berjihad. Dan Nabi SAW menyampaikan hadis ini kepada para mujahid sejati, para sahabat Nabi Muhammad SAW, berjihad beneran, lawannya orang-orang kafir. Tidak ada jihad melawan sesama muslim. Bukan itu jihad. Melawan, membunuh sesama muslim yang tidak seharusnya dibunuh. Ini para mujahid yang berperang melawan orang-orang kafir. Bersamaan dengan itu Rasulullah SAW mengingatkan mereka, hati-hati gerakan kalian. Jangan membuat perumahan menjadi sempit, mengganggu warga, membuat orang sulit lewat. Tidak ada jihad bagi kalian kalau kalian melakukan itu. Maksudnya pahala jihadnya hilang. Pahala jihadnya hilang. Itu kalau berjihad beneran. Bagaimana lagi kalau yang mereka lakukan bukan jihad? Dan ini juga pantas direnungkan. Mudarat yang besar, yaitu demonstrasi itu termasuk kategori tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Memangnya dari mana demonstrasi itu jamaah sekalian? Demonstrasi itu berasal dari orang-orang kafir. Dan demonstrasi itu merupakan bagian penting dari demokrasi. Makanya di negara-negara demokrasi, demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Dan kita sudah tahu demokrasi itu bukan dari kaum muslimin. Maka melakukan demonstrasi termasuk ikut-ikutan kepada mereka. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Kenapa dia terancam menjadi bagian dari mereka? Karena menyerupai mereka termasuk wala kepada mereka, termasuk sikap loyalitas kepada mereka. Bagaimana mungkin kita mau memperjuangkan Islam dengan cara bersikap loyal kepada orang-orang kafir? Itu cara mereka. Dan mereka senang kita ikut melakukannya. Dan mereka tahu
Demonstrasi itu sangat besar potensinya untuk menghancurkan satu negeri. Yang terjadi di Suriah itu berawal dari demonstrasi. Begitu pula pernah dulu terjadi pembantaian di Mesir, di Tunisia, di Libya, dan lain-lain. Itu awalnya dari demonstrasi. Walaupun jemaah sekalian, walaupun tuntutan mereka sebagian itu tercapai. Mereka ingin mengganti penguasa, tercapai tuntutan mereka. Tetapi telah terjadi mudarat yang lebih besar. Mengeluarkan perempuan ke jalan. Perempuan itu kata Allah, waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian supaya tidak jadi bahan tontonan orang. Yang berdemo pun sengaja pengen ditonton. Selfie-selfie kan, nanti masuk medsos. Ya. Laki-laki dan perempuan. Ya. Mungkin kalau mereka nggak selfie-selfie, sedikit yang nonton. Tapi faktanya begitu. Seharusnya wanita itu disimpan, ditutupi. Makanya disuruh tinggal di rumah, bukan dijadikan bahan tontonan. Dan Nabi SAW juga menyuruh kita bersabar. Perhatikanlah jemaah sekalian, renungkanlah baik-baik hadis ini. Dan tundukkan hati kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kalahkan emosi dan akal kita di hadapan sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat kemungkaran dilakukan oleh pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Perhatikan jemaah sekalian. Ini perintah Nabi SAW. Kalau kita melihat kemungkaran, kezaliman, kecurangan pada pemerintah kita, Rasulullah SAW menyuruh untuk bersabar. Karena sesungguhnya barang siapa yang berusaha melengsarkan pemerintahnya, menggulingkan pemerintahnya, sejengkal saja, nggak usah banyak, usahanya nggak banyak, hanya sejengkal, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, matinya jahiliyah. Demo itu termasuk kategori pemberontakan dalam syariat. Demonstrasi terhadap pemerintah termasuk kategori pemberontakan, yaitu mengkritik pemerintah secara terbuka. Dan ini berlaku juga di medsos. Mengkritik pemerintah di medsos atau di mimbar-mimbar. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis tentang pemberontakan pertama sekali terjadi, yaitu Dzul Khuwaisirah yang sok menasihati Rasulullah SAW. Kata dia, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, karena kamu tidak berlaku adil. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini merupakan akbaru dalilin, sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan pemberontakan itu terjadi dengan kata-kata, bukan hanya dengan senjata. Bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Ditambah lagi, pemberontakan dengan senjata tidak akan terjadi sebelum ada pemberontakan dengan kata-kata. Nggak mungkin terjadi sebelum orang diprovokasi dulu, dipanas-panasi dulu, dengan menjelek-jelekkan pemerintah, mereka jadi panas, kemudian mereka memberontak. Dan jemaah sekalian, ulama Islam seluruhnya sepakat, ulama Ahlus Sunnah maksudnya, seluruhnya sepakat, haram hukumnya memberontak. Tidak ada perbedaan pendapat.